Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahpahaman terhadap otonomi daerah dan pilkada, dan kelebihan pilkada secara langsung. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijaksanaan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Otonomi daerah merupakan sarana yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan negara bangsa. Otonomi daerah dilakukan dalam rangka memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan di antara segenap warga bangsa. Dengan Undang-Undang Otda, daerah bertanggung jawab memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tuntutan tanggung jawab tersebut, daerah tidak diberi peluang untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sekiranya akan merugikan kepentingan pemerintah nasional di Jakarta. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan ruang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya mampu menciptakan cara berpemerintahan yang baik. Namun pada praktiknya, kebijakan Otda telah banyak menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa salah paham yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi dikatakan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru dengan otonomi daerah, yaitu berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Hal itu muncul karena ucapan yang dimunculkan oleh J. Wayong pada tahun 1950-an bahwa otonomi identik dengan automani. Ungkapan seperti ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahpahaman yang kedua yaitu daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru karena sebelum otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diterapkan, pemberian tugas kepada pemerintah daerah belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dalam mencari uang dan subsidi dari pemerintahan pusat. Begitu juga tak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena pemerintahan daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan. Kesalahpahaman yang selanjutnya yaitu dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintahan pusat tetap harus tugas dan bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan terhadap daerah, baik berupa bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di daerah, ataupun berupa dukungan keuangan. Yang selanjutnya yaitu dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi memberikan kewenangan keadaan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Dan yang terakhir yaitu otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini tidak dapat dibenarkan apabila pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah mendapatkan
menempatkan diri dalam kerangka sistem politik masa lalu yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lainnya untuk menghindari praktik kekuasaan tersebut. Pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani seperti partai politik, media massa, komisi pemberantas korupsi, komisi ombudsman, komisi kepolisian, komisi kejaksaan, dan LSM yang mengawasi praktek korupsi, lembaga legislatif dan peradilan dapat memainkan perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah secara optimal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang otonomi daerah dan pilkada. Pakar politik pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah Hermansyah Johan menilai rencana pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bisa berdampak buruk bagi otonomi daerah. Selain berpotensi terhadap semakin banyaknya klaster pilkada yang muncul, proses tahapan pilkada menyebabkan kepala daerah yang maju lagi bakal tidak fokus menangani pandemi virus COVID-19 di wilayahnya. Pilkada bukannya memakmurkan otonomi daerah, namun membangkrutkannya, katanya melalui pesan singkat. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pilkada secara langsung. Yang pertama, kelebihan pilkada secara langsung oleh rakyat, yaitu rakyat pemilih benar-benar mendapat kekuasaan memilih langsung kepada daerah, tidak diwakilkan kepada siapapun. Yang kedua, mengenal kepala daerah secara lebih dekat dan nyata. Yang ketiga, mengetahui visi dan misi calon kepala daerah secara lebih detail. Yang keempat, pemerintah memilih legitimasi yang kuat. Yang kelima, satu suara rakyat sangat berharga sehingga kepala daerah akan fokus pada kepentingan rakyat. 6. Pilkada langsung bisa menjadi alat partisipasi langsung rakyat, memahami dan mengerti pentingnya politik. 7. Pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh kepala daerah akan menjadi semakin efektif. 8. Pihak ketiga akan tereliminasi karena calon kepala daerah langsung berkomunikasi dengan rakyat. 9. Track record dan prestasi seorang calon kepala daerah akan menjadi nilai jual yang penting terhadap masyarakat pemilih. Dan yang terakhir, mendorong kedewasaan partai politik yang membuat partai akan semakin mendengar aspirasi rakyat secara langsung, mempertimbangkan calon yang benar-benar disukai oleh rakyat. Yang selanjutnya, kelemahan pilkada langsung oleh rakyat. Yang pertama, kepala daerah rawan disusupi kepentingan pemodal yang punya kepentingan tertentu. Yang kedua, butuh biaya yang besar untuk berkampanye dan bertatap muka dengan masyarakat. Yang ketiga, pemilih atau rakyat akan menjadi individualis dan materialistik. Yang keempat, berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di antara basis pendukung para calon. Yang kelima, rawan penyalahgunakan APBD oleh petahanan karena akan kembali bertarung dalam pilkada berikutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.